ada lagi Kak? Kalau enggak kita lanjutkan lagi ya. Pak, mau tanya Pak. Ya mau jawab. Pak, mengapa orang itu tahu dus? Semisal ya, Nah, tahu dosa tapi tetap ya tetap menjalankan dosanya itu Pak. Semisal kayak enak, pacaran. enak, Pacaran itu kan ya. enak enggak Ya pacaran? mengapa itu menjalankan? Sampean pacaran enggak? Enggak Pak, dosa Pak. Oh, Tidak Pak. dosa apa belum laku? Dosa Pak, penting taruh aja Oh. Pak. Itu kayak orang zuhud tapi miskin. Kenapa kamu zuhud? Orang dua popo ya, orang zuhud itu gimana? Ya, ya nanti sekali-kali begini aja lah. Tapi ini jangan saran yang buruk ya. Mas Bagas coba aja iseng bilang sama malaikat. Malaikat aku mau pacaran seminggu aja. Wah, jarine orang tua jane ngopo to kan begitu. Oleh malaikat itu jajalin kono. Mbah-mbah ora apa-apa. Artinya ya itu inna nafsul amaratun bisu. Itu kalau jawaban secara normatif. Karena di dalam setiap nafsu itu mengajak kepada yang buruk gitu. Ya, Mas Bagas. Kenapa kemudian pacaran itu tidak dibolehkan ya? Karena dia mengajak keburukan. Ini pertanyaannya sangat filosofis sebenarnya. Walaupun sebenarnya Mas Bagas pertanyaannya datar ya. Saya dalamkan lagi gitu. Setiap di dalam tatanan kaidah kita itu, ini tidak hanya di akidah ya, lalu masuk di syariah. Setiap sesuatu yang diharamkan itu pasti kalau dilakukan mengandung banyak keburukan bagi manusia. Kalau dimakruhkan, tidak terlalu banyak. Mas Dava makan jengkol itu haram apa makruh? Mas Dava. Makruh, Pak. Kenapa makruh? Bingung, Pak. Bau ababnya, ya kan? Toiletnya juga memberikan wangi alami. Nah, tapi kalau jengkolnya itu diambil dari mencuri, hukumnya makruh apa haram? Haram, Pak. Haram, karena materinya banyak. Karena itu haknya orang lain lalu kita curi. Nah, pertanyaannya lanjut ke Mas Bagas. Kenapa kemudian ya pacaran itu materinya besar? Karena itulah diharamkan. Apalagi kalau kemudian pacarannya ala ale-ale gitu. Ale-ale itu ya kalau nggak tahu lah, mungkin ada yang mau testimoni dulu pacaran yang ekstrim kayak apa? Ada yang pengalaman dah ini? Saya sih kurang pengalaman kayaknya. Mas Rizik gimana Mas Rizik ini? Kayaknya ini pacarnya tidak hanya satu nih. Eh, atau Mas Bagas sih dari potongan rambutnya sih kayaknya lumayan tuh. Enggak Pak, Oh, dosa enggak. Pak. Oh, dosa apa urung laku jajal kok nek ana sing nembak ya anak kelas iki ditembak sampean. Mas saya kok kayaknya terpesona dengan perilaku baik Mas itu. Ya. Enggak lah. Insya Allah baik-baik ya. Kecuali yang tidak. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Kenapa kemudian tadi Mas Bagas? Salah satunya, ini teori yang objektif. Anda tanya kepada pakar medis, pakar dari kesehatan ataupun kemudian dari psikolog. Bagaimana rasa dari orang yang sedang mendapatkan tumpuan hati yang sama. Secara psikologis, laki perempuan itu memang diciptakan Allah untuk menyatu. Tapi karena fitrahnya, dia nanti harus disalurkan di media yang suci. Dan Allah menghalalkan dengan nikah. Nah, remaja yang dalam puber, itu yang dia lakukan adalah rasa suka. Cinta yang kemudian belum memiliki pada taraf-taraf yang lebih berjangka panjang. Maka yang dirasa orang pacaran itu, konon, itu hanya kenikmatan-kenikmatan. Karena dia tidak berpikir tentang beban keluarga, tentang bagaimana merawat anak, mendidik anak, mencari nafkah yang halal. Orang-orang pacaran itu kan biasanya satu, masa SMA dan kuliah semester 1, 2, 3, 4, 5 ya. Setelah dia bekerja, nanti kan biasanya dia suplai dananya sudah untuk dirinya. Biasanya sudah tidak berpikir pacaran, tapi mencari istri. Gitu. Jadi saran saya ini yang sudah semester ini berapa ini? Semester berapa ini?
Mas Bagas? Tuh, Pak. Oh, satu ya. Oke, kalau satu ya anu lah. Ya. Banyak. Eh, ya masih pantas itu ya. Minta orang tua itu masih pantas ya. Mungkin juga belum berani berpikir untuk cari pasangan hidup gitu. Karena banyak faktor. Tapi prinsipnya begini. Orang pacaran itu secara psikologis ya dia akan menguras energi. Karena yang dia bayangkan adalah imajinasi-imajinasi. Berbeda dengan ketika dia sudah berkeluarga. Yang dia bangun adalah bagaimana membangun keluarga itu memiliki visi ke depan, membangun anak-anak yang baik, rumah yang baik, dan seterusnya. Itu secara psikologis. Lalu secara sosial, ya secara sosial, secara medis saja dulu. Kita lihat misalnya, ini maaf ya, saya peragakan sedikit ya. Ini konteksnya kita. Kemarin kita sudah membahas manusia bukan? Sudah ya, sudah membahas. Oke. Mas Bagas nih di monitor kira-kira melihat Mas Rizik nafsu enggak? Enggak, Pak. Kalau nafsu ya kayak, Pak. Enggak. Oke, lihat Mbak Vida nafsu enggak? Enggak. Kalau enggak hari ini berarti enggak normal. Nafsu, Pak. Iya lah, Kalau cantik, Pak. kalau cantik. Wah, pokoknya prinsipnya mau cantik mau tidak, ya laki sama perempuan, ya Mbak Vida. Nanti dibalas Mbak Vida loh. Lihat Mas Bagas juga enggak nafsu. Enggak, orang ganteng. Ya itu adalah satu hal yang subjektif, tapi secara prinsip lanang seneng wedok, wedok seneng lanang. Oke. Sekarang saya tanya lagi nih, supaya jawabannya dari teman-teman ya tidak jawab secara normatif. Mas Sandi nih, ya Mas Sandi lihat dadanya Mas Bagas nafsu enggak? Enggak lah, Pak. Enggak. Enggak. Loh kok astagfirullah? Enggak, itu karena bukan aurat ya kan? Oke, good. Lihat betisnya Mas Bagas itu yang penuh rambut hitam-hitam itu, nafsu enggak itu? Enggak, Pak. Enggak kan? Enggak. Iya, itu manusia kita. Nah, sekarang ganti saya ini Mas Dava ya. Mas Dava ya. Lihat misalnya jenengan Mas Dava asli mana toh? Di Tegal, Pak. Oh, Tegal. Pernah ke Kudus enggak? Enggak pernah, Pak. Ke Demak? Belum pernah, Pak. Nah, nanti sekali-kali ke Demak ya, lalu ke Kudus. Iya, Pak. Itu di pinggiran Demak ke Kudus itu ada sungai panjang itu ya. Ada sungai panjang, kadang ada yang mandi juga. Oke, pertanyaannya sebenarnya ke sini aja. Itu hanya contoh. Mas Dava ya, lihat dadanya Mas Bagas tadi nafsu enggak? Enggak, Pak. Ya. Kalau misalnya Mas Bagas itu diganti Mbak Febri, kira-kira nafsu enggak? Iya, Pak. Iya, kenapa? Ya karena dia perempuan. Nggak Perempuan. usah dijelaskan lebih detail ya, Mas Rizik ya. Artinya apa? Karena itu perempuan sesungguhnya ya leher ke bawah atau rambutnya juga sampai kemudian seluruh tubuhnya itu aurat. Karena bagi Mas Dava kalau melihat Mbak Febrianti ya, bukan Febrianto, itu kan nafsu. Betisnya yang membuat nafsu, apalagi atas betis dan seterusnya kan begitu. Nah kalau Mas Dava melihat Mas Bagas dadanya kan nggak ngefek, maka dada laki-laki itu nggak aurat. Ya arep delok susune Bagas ya ora ngaurat belas, ora nafsu. Ya. Oke. Ya ini maaf ini bahasanya supaya teman-teman clear ya. Kenapa kemudian perempuan dan laki itu auratnya juga berbeda. Karena disitulah Islam hadir. Perempuan tutuplah auratmu. Karena itu mengandung mazharat banyak. Betul. Ya Mas Rizik kalau belum siap ke Eropa, jangan ke Eropa dulu. Begitu menginjakkan kaki di airport di Belanda, di Holland, atau kemudian di Paris, di Spanyol, orang dia ada di sini pada terbuka tuh. Laki, perempuan, ya. Begitu di situ jenengan nggak jadi megang koper, cuma ngeliatin doang. Wow, wow, gitu kan? Oke, nah itu lain soal ya. Nah teman-teman sekalian,
maksud saya adalah Islam hadir untuk memberikan penghormatan kepada perempuan tadi. Kaitannya apa dengan yang ditanyakan Mas Bagas? Pacaran itu ya, setelah Anda lawan jenis itu berpandangan, apa yang akan terjadi? Ya, Sina mata. Zina mata. ya, Pak, apa yang kemudian terjadi? Benih. Oke. Nafsu, rasa suka. Setelah pandang mata, apa yang kemudian step lanjutannya akan pasti otomatis akan dilakukan? Zina, Pak. Ingin menyentuh, Pak. Pengen menyentuh, that's right. Kayaknya pengalaman sekali ini ya. Oke, setelah sentuh tangan, diremat-remat, ya, bla 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 lah, I love you, plup plup plup, ya kan? Oke. Lalu apa yang akan dilakukan next step? Langsung sikat, Pak. Oh, sikat itu Anda. Bukan kan? Lanjutannya pasti adalah kissing. Jadi dari seeing, the first step is seeing, the next is touching, menyentuh, and the next is kissing. Ya, kalau sudah kissing, mencium biasanya apa? Lihat di film aja lah, jangan Tidur, Pak. Tidur. Wah, ini Ancen agresif sekali itu. Ya tentu hal-hal yang seterusnya sebelum tidur ada itu, tapi nggak usah saya detailkan. Anda ternyata konsep dan ilmunya ininya jauh lebih maju ya. Ini hanya belum nikah tapi ilmunya sudah sudah sangat cukup. Iya Pak, kalau soal itu mah ya insting lah ya, lampu dihidupkan, dimatiin juga sama aja. Otodidak, Pak. Otodidak, oke. Nah itu yang saya maksudkan, kenapa kemudian pacaran, itu motornya banyak. Begitu Anda, bukan kita. Ya, Alhamdulillah. Ya kita semua ya, jangan berpotensi untuk berzina. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Pacaran itu potensi-potensi zinanya banyak. Gitu. Awal mungkin hanya seeing, touching, kissing, intercourse terakhir itu. Hubungan suami istri atau hubungan kelamin. Intercourse itu lalu berzina. Kalau berzina, peluangnya terjadi apa? Anak keturunan di luar nikah. Dan dia itu kalau kemudian lahir, bapak itu bukan dianggap bapak itu. Dia tidak punya keturunan bapak karena dia di luar nikah. Kalau anaknya perempuan, maka dia tidak dibolehkan, walinya adalah laki-laki tadi yang menghamilinya. Terus siapa? Ya kakeknya perempuan atau bapaknya perempuan. Gitu. Sampai nanti terus berseterusan. Islam menjaga itu namanya dengan hifdzul nasl, menjaga anak keturunan. Sandi keturunan bapaknya sampai siapa? Mas Sandi, siapa bapaknya? Bagaimana Bapak? Bapaknya Mas Sandi siapa namanya? Fatkur Rahman Bapak. Nah, jelas kan? Bapaknya Pak Fatur Rahman siapa? Bapak Abdul Hadi. Bapaknya Pak Abdul Hadi siapa? Lupa Pak. Nah, terus bapaknya lagi siapa? Orang ngerti. Nah, Waalaikumsalam. Nanti tanyakan ya sampai ke 7 ya. Tanyakan sama Bapak, Mbah sampai ke 7 nek iso. Lalu setiap sholat nanti kirimin itu doa. Nanti tidak, insya Allah rezekinya gampang. Kelemahan kita itu tidak tahu simbah-simbah. Artinya kurang terima kasih. Coba lihat para habaib itu. Begitu dia naik ke atas sampai Rasulullah kan. Nah, kalah kita. Bukan sisi kalah kompetisinya ya. Artinya menghormati keturunan sampai ke sayid-sayid ke atas itu tahu gitu. Nah ini tidak hanya Mas Andi. Kalau saya tanya Mas Rizik paling juga Mbah buyutnya siapa Mas Rizik? Mbah Saguno Saman. Naiknya lagi? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Mbak Dewi Linda mungkin sampai Mbah Buyut toh. Ya, dan seterusnya. Artinya kita itu dalam posisi yang sama. Saya itu ya misalnya dirujuk itu kan ke situ. Nanti ada Bu Istiqomah, nanti ada Mbah Idris, Mbak Idris nanti Mbah Mail nanti bin Lambu, bin Pak Lambu itu sampai 7 tok saya. Naiknya ke atas juga enggak terlalu apa. Nah, nanti tanya ya kira-kira. Jadi singkatnya adalah jangan lakukan pacaran. Karena itu isinya nafsu. Nah, maka kalau boleh saya sarankan
teman-teman ya, ini semester 1, 2, 3, 5, fokus saja di kuliah dan membangun bisnis. Jaring, nanti aktif di organisasi. Begitu semester 5, mulailah pendekatan. Pendekatan itu bukan lalu pacaran. Ta'aruf. Begitu nanti KKN, menggarap skripsi, enggak apa-apa, dilamar. Begitu mau selesai kuliah, ya nikah. Bahkan belum ada pekerjaan, Pak. Justru di situ kuncinya. Begitu Anda menikah, maka akan mewujud satu spirit. Saya harus menghidupi keluarga saya, istri saya. Istri pun begitu, saya harus berbakti sama suami saya. Itu menjadi pintu rezeki lebih terbuka. Nah, terus nanti makan bagaimana? Tetap kalau hanya makan sederhana, insya Allah tetap cukup. Ya, oke. Nah, kalaupun misalnya Pak, saya ini kan sudah di pesantren lama, Pak Ustaz. Lalu saya ingin menikah semester 3 atau 5. Enggak apa-apa. Misalnya Mas Rizik, nanti kan tahun depan ada adik kelasnya lagi. Nikah aja enggak apa-apa. Atau adik kelasnya namanya Melia misalnya ya. Namanya Meliana ini. Nah, artinya kalau ngontrak ya dekat kampus Unisula, ke Unisula naik motornya berdua atau bersatu? Bersatu kan? Mas Rizik motoran sendiri atau mobilan sendiri, Mas Dava juga begitu. Istrinya yang awalnya motoran sendiri atau berkendaraan sendiri, jadi hemat. Bensinnya hemat enggak? Hemat. Ngontraknya 2 rumah kalau sendiri-sendiri. Kalau kemudian ngontrak 1 kamar atau 1 rumah sendiri, lebih hemat enggak? Lebih hemat. Gitu. Jadi semester 3 sudah bisa nikah, semester 5 bisa nikah daripada pacaran. Kalau saya ditanya begitu, dulu di waktu kuliah pernah menggagas bagaimana kemudian daripada pacaran mendingan menikah lebih awal, lalu kosnya masing-masing. Misalnya Mbak Vida nanti dengan suaminya sama-sama kuliah di Fakultas Ekonomi, ya sama-sama aja dikirimin suaminya tetap dari orang tuanya, Mbak Vida dari orang tuanya, sama-sama aja tetap kuliah, nggak masalah gitu. Ya, itu tadi menurut saya kalau saya orang tua pun saya lebih menyetujui begitu, wes nggak apa-apa nak. Gitu. Kalaupun misalnya anak saya perempuan, tidak apa-apa, nak, tetap kamu tak kirimin bulanan. Tapi kamu hidup sama suamimu. Nah, terus anaknya gimana? Orang usah gawe anak di sini. Kalau repot ya nggak usah gawe anak sendiri. Paling kontrasepsi yang aman dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau masalah itu nantilah ya pribadi-pribadi nanti bisa dikonsultasikan ke saya ya. Persoalan jangan bikin anak dulu dengan cara alami kayak Mas Rizik itu udah membayangin itu kayak apa. Nanti jangan di sini ya, jangan di wilayah publik ya. Ada amalan khusus ya. Mas Dava kayaknya udah ngebet ini. Iya ini wah. Ya yang terpenting ini semester 1 2 3 itu nilainya bagus. Upayakan semester 1 2 itu bagus karena itu menjadi barometer selanjutnya. Ya Mbak Nabila nanti semester 1 2 Mbak Dwi ya Mbak Ainun itu bagus nanti akan bagus. Kalau semester 1 aja nilainya jeblok 2 jeblok biasanya nanti spiritnya itu agak berbeda. Apalagi niatan teman-teman kan nanti transfer di S1 dan selanjutnya gitu ya. Oke. Baik, ini sudah dulu ya pertanyaannya ya. Kita masuk ke materi tambahan. Kita masuk di wilayah ketuhanan ya, wilayah Tuhan. Bagaimana lalu Allah dalam kondisi tadi kita sudah bahas itu sampai mati pun menjadi sesuatu yang kita sendiri akan pasti misterius. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Kalau engkau bertanya tentang ruh, maka ruh itu persoalanku, kata Allah. Maka jangan terlalu banyak nanya tentang ruh. Tapi kalau kemudian kita bertanya tentang Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sandi, ya. Dia Aminah, kalau engkau tanya tentang aku, ya, katakan tuh pada Nining, ya, pada Hasna, ini qarib, aku dekat. Mujibud da'watad da'i da'ani. Kalau engkau mau minta, maka minta kepadaku, jangan minta kepada selainku. Gitu. Mujibud da'watad da'i da'ani falistajibu. Maka hanya mintalah kepada Hasna, nanti kalau mau nikah atau semesteran, kalau kurang duitnya, ya jangan ke Gunung Kemukus. Ya. Ya, datang kepadaku. Aku akan hadir tengah malam. Aku ada dekat. Ya, doa. Neng, ya. Jangan engkau ke rentenir. Datang kepadaku.
Karena ma fis samawati wal ard itu miliknya Allah. Ya. Nah, kira-kira itu saya sharekan. Lalu di dalam Al-Qur'an tentang manusia itu berfitrah memang butuh Tuhan. Kalau kita lihat di sini misalnya fawali wajhaka. Ya, fawali wajh. Tatapkan wajahmu ya kepada agama yang lurus. Ini kelihatan belum ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Di saya belum kelihatan. Oke. Ya, oke. Sudah kelihatan. Ini saya besarkan. Di sini kita bisa melihat teman-teman sekalian, tauhid ini di surah ini Tuhan mengeluarkan anak-anak mimbeni sulbi wat taraib. Ya, itu dijelaskan di Al-Qur'an. Lalu qalu alastu birabbikum qalu bala. Aku menyaksikan engkau ya. Jadi kita ini secara fitrah itu sudah mengakui Tuhan. Maka menjadi mengherankan kalau kemudian di dalam perkembangan di dunia ini kita nggak percaya Tuhan. Ya, termasuk pengembaraan di surah Al-An'am itu ya. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ini kayaknya rembulan, kayaknya matahari adalah Tuhanku. Ternyata bukan. Nah, secara fitrah kita membutuhkan Tuhan, terutama saat-saat sakit. Nah, Mas Java kalau lagi sakit parah, coba tanya itu sama teman-teman yang kemarin dalam kondisi apa? Dalam kondisi kena COVID yang sesak nafas. Iya, tapi lagi ngajar sekedap ya. Iya, mana? Oh ya, sebentar ya. Iya. Ya, sekedap nak. Ini saya stop dulu. Sebentar ya, ada iklan anak saya. Enggak sampai 1 menit. Iya, hebat. Oke. Itu, jadi kecenderungan kita itu sudah. Jadi kalau ditanya Mbak Fida gak percaya Tuhan, sejak lahir, sebelum lahir itu udah. Karena apa? Ruh kita itu ada gitu. Jadi ruh itu sudah mengakui. Dan ruh ini yang tidak kemudian terbatas oleh lintas dunia ini. Kalau nanti misalnya Mas Dava mati, Mas Rizik mati, kira-kira ruhnya ada di mana? Di kuburan atau di alam dunia ini biasa seperti di rumah dan lain sebagainya. Oh, ini lanjutan pertanyaan tadi itu, ya. Maka sampai kemudian orang tua kita selalu mengingatkan, Duk, doain bapak ibumu, mbah. Malam Jumat biasanya mulai, gitu loh. Ya, malam mulai. Lalu disediain air kendi ya. Kalau yang milenial ya tidak hanya air kendi lah ya. Mbah mau datang nih kasih jus avokat, jus gitu ya. Enggak, tentu gizinya beda, bukan di situ. Tetapi bahwa simbah ada mengawasi kita itu bagian dari keyakinan. Tapi kalau sampai harus dikasih kendi ini yang menjadi soal ya, karena minumannya udah berbeda. Apalagi kalau kemudian ya kendinya bocor ya, wah udah diminum sama mbah tadi udah pulang. Ya wallahu alam ya kebenarannya. Tapi bahwa di Al-Quran memang dijelaskan orang-orang yang meninggal dunia itu akan masih hidup, orang-orang yang baik ya. Oke. Nah, sejarah pemikiran manusia tentang konsep ketuhanan kita bisa melihat pemikiran nanti di search sendiri bisa di teori evolutionism, ada Max Muller juga, ada Robinson Smith, ada Lubbock dan Jevons ya, itu tentang konsep ketuhanan. Tentu kita tidak mendalam ke sana, yang terpenting adalah konsep atas pemikiran manusia, tadi pengalaman lahiriah batiniah ya yang dilakukan secara rasional. Termasuk tadi Sang Buddha Gautama itu luar biasa gitu. Menjauhkan diri dari kehidupan dan kenyamanan duniawi, bertapa sampai kemudian mendapatkan keheningan. Mereka itu gini teman-teman sekalian ya, sampai nanti tahapan tertentu setelah ada karma, surga neraka itu adalah nibbana. Nah, nibbana apa nanti saya jelaskan setelah ini ya.
Kita ke pemikiran barat dulu. Dinamisme, benda-benda tertentu mempunyai kekuatan. Animisme, meyakini adanya apa? Adanya ruh. Ya. Nah, ini kepercayaan di barat. Jadi ruh itu membuat bahagia celaka. Politisme ruh yang dianggap mempunyai kelebihan disebut dengan dewa. Nah, disinilah Hindu Buddha itu percaya adanya dewa-dewa. Ya, kalau melihat film-film India itu kan banyak dewa itu ya kan. Di Jawa bagaimana? Karena Islam itu kan salah satunya di Jawa atau di Nusantara ini masuk dari India, Gujarat. Sehingga banyak juga pengaruh itu ada. Di Jawa kita misalnya di sawah itu kan ada Dewi Sri, ya kan? Padahal Sri itu nama ibu saya. Pas di sawah ya, nanti ada sedekah laut dan sebagainya. Monoteisme, satu bangsa hanya mengakui satu dewa. Monoteisme mengakui satu Tuhan di seluruh bangsa. Kita memiliki 5 agama ya yang diakui dan kepercayaan. Nah, ini di dalam Islam. Mu'tazilah disebut dengan kaum rasional. Apa itu? Yang menekankan pemakan akal secara intensif dalam memahami semua ajaran. Ya, jadi ini Mu'tazilah. Kalau Qadariyah, kebebasan dalam berbuat dan berkehendak. Ya, Mas Dava mau apa ya terserah. Itu karena Anda manusia punya kebebasan melakukan apa. Kalau Jabariyah beda, tidak memiliki kemerdekaan. Ya udah kehendak Tuhan. Mas Bagas seperti ini nanti pacaran tidak. Oh, kenapa Mas Bagas itu pacaran? Kehendak Tuhan. Ini qadarullah. Luar biasa nanti itu. Ya qadarullah innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Loh, kenapa Anda itu berzina? Takdir Tuhan, Pak. Ya Allah. Jangan begitu juga gitu ya. Kalau Asy'ariyah ya itu antara Qadariyah dan Jabariyah. Allah memang yang berkehendak, tapi kehendak Allah juga atas karena kita punya kehendak. Contoh seperti ini adalah kita ini mau kuliah, kehendak Allah atau kehendak kita? Mas Bagir, Kehendak kita, Pak. kehendak kita. Lalu Allah izinkan enggak? Iya, mengizinkan. Nah, mengizinkan. Nah, itulah pertemuannya di situ. Ya. Kalau yang lainnya kan berpendapat ya udah ini karena kehendak Allah. Kalau Allah nggak ngendaki saya nggak kaya. Itu akhirnya menjadi fatalistik, ya kan? Jadi kita itu punya kehendak lalu kita sampaikan Allah, Allah mengiyakan. Disitulah kebanyakan kita meyakini di dalam konteks kita berideologi sebagai kalangan yang menganut ahli sunnah wal jamaah. Oke, nilai-nilai ketuhanan agama Islam. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini yang tadi itu. Ya, kalau di antara kita ada yang bertuhan kepada selain Allah sebagai tandingan Allah, mereka itu mencintai Tuhan, itu sebagaimana mencintai Allah. Jadi maksudnya seperti apa? Kita ini ya Tuhan itu akan sangat dekat ketika kita juga merasa dekat dengan Allah. Kita sebagai abdun. Kalau di Unisula, dosen, staf itu semuanya jadi pengabdi, panggilannya pengabdi. Jadi kita ini sebagai pengabdi di Universitas Islam Sultan Agung. Karena kita adalah hamba Allah yang kemudian berjihad, berkhidmah di lembaga wakaf. Kan Unisula itu yayasan badan wakaf Sultan Agung. Jadi aset-aset yang ada di Sultan Agung itu aset-aset wakaf, gedungnya dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman mahasiswa insya Allah sudah menjadi bagian keluarga yang kita itu ada di lembaga yang wakaf. Dan karena wakaf itu kan sesungguhnya adalah milik Allah yang dititipkan ke kita untuk dikelola. Insya Allah lah berberkah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wasakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunallah wa inni yu'faku. Nah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu maka sekali lagi karena tadi yang nanya Mas Bagas tentang pacaran, kalau nanti ternyata Mas Bagas di semester 5 sempat pacaran, jangan lama-lama. Syukur enggak, langsung niatkan cari istri supaya selamat dari pacaran. Langsung ta'aruf, 1 bulan kok cocok, 2 bulan tembung ke orang tuanya, dilamar. Begitu dilamar, sudah dinikahi. In kuntum fuqara yughnihimullah.
Kalau kalian itu di Al-Quran ya tadi dijelaskan, kalian itu miskin, fakir, yuhnihullah. Nanti Allah yang akan mengkayakan. Apalah arti satu kapling tanah? Wong bumi seisinya ini milik Allah. Masa sih? Untuk hanya satu kapling 100 meter Allah nggak ngasih. Pastilah kalau mau kerja patuh terhadap perintah Allah gitu. Nah, kira-kira wujudnya ke sana ya. Nyampe kan teman-teman, asik kan? Asik. Ya, makanya kuliah kita itu asik. Nggak usah mikirin nilai, karena nilai itu urusan nanti kalau dikerjakan udah pasti insya Allah baik. Ya, gitu. UTS gimana? Pokoknya disimak videonya sambil dengerin apa ya, nanti itu dirisum jadi UTS, ya kan gitu. Nah, risum nanti setelah UTS disimak lagi, tulis nanti jadi tugas akhir, ya kan. Tulis tangan boleh, tulis ketik lalu di PDF-kan boleh. Karena di SIM hanya menerima yang PDF kan. UTS nanti UASnya ya menjawablah beberapa soal gitu, nggak banyak-banyak, dijawab yang baik gitu. Udah jadi nilai baik. Insya Allah. Asik kan? Asik. Itu materi yang pertama. Jam 8.17. Masih ada waktu kita. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan materi yang kedua, ada yang mau di-sharingkan dulu? Mbak Melia belum sarapan ya? Belum ya? Mbak Nisa belum. Ini sampai lehernya doyong ke bawah ya. Yang terlihat hanya dahinya aja ya. Ini Mbak Nisa nih. Ya, oke. Denilia, sudah sarapan? Oke. Saya tak manggil yang dari tadi belum nampak ya. Mbak Eva, ini Mbak Aisyah ningrum fotonya bagus loh. Saya pikir asli ya. Saya pikir lagi gini di Zoom. Nanti lama-lama kayak dikasih ini patung ya. Patung kasih kacamata. Jebule Mbak patung tok. Terus ditinggal turu ya gitu. Mbak Hasna, Mbak Kiswa, oh Mbak Aisyah sudah. Oh ya, pakai masker ya di tempat umum ini. Mbak Dwi Wulan, Septiandari, Mbak Siti Munawarah. Ini Pruden lanang bawa itu ini. Mbak Dini Kapriani, Rizkyatun Maulida, sama Dwi Wulan. Ya, oke. Eva Dwi Kurnia. Lanang wedok ya Eva Dwi Kurnia. Wedok gitu. Oke, itu tentang Tuhan ya. Saya lanjutkan aja ya biar efektif nanti harus sampai tuntas. Lihatkan di PowerPoint atau materi kita yang kedua tentang filsafat Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ya konsep Tuhan dalam Islam ya. Mana ini? Udah muncul belum? Belum ya? Hitam kelam. Oke. Give me 1 minute. Oke. Filsafat. Nggak muncul ya. Oke. Mudah-mudahan mau. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi ini yang tadi ditanyakan. Apa kemudian Nabi Isa ya nanti akan hadir untuk bilang apa Nabi Muhammad bilang? Sudahlah. Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Jangan mempercayaiku. Aku udah selesai di masaku gitu. Nggak usah membuat Tuhan baru, Tuhan anak lah, Tuhan ibu. Karena Maryam itu memang betul tidak ada punya suami. Tapi itu kalau teman-teman mau analisis, ya di surah yang ada innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, kata-kata kun itu ada sekitar 5-6 di dalam Al-Qur'an. Termasuk ketika kun itu dipakai untuk konteksnya konteksnya Maryam. Udah Maryam lalu tanpa suami punya anak. Itu karena kuasa Allah. Nah, termasuk
Bunda Maryam itu salah satunya di kamarnya itu hampir selalu ada buah-buahan. Ada amalannya itu. Ya, jangan semuanya di kuliah ini ya, nanti tulan ke tempat saya. Supaya di kamarnya selalu ada buah. Ya, inna dina indallah Islam. Ini yang kita yakini di surah Ali Imran ayat 19 itu. Jadi kalau itu pilihan lah gitu. Kalau saya misalnya ya gampang-gampangnya itu. Kalau bahasanya bodoh-bodohnya kan enak. Gampang-gampangnya itu. Udahlah masuk Islam mau di situ sholat, enggak itu persoalan kedua. Yang penting Islam dulu gitu. Ya. Pak terus kita nanti enggak sholat gini. Itu namanya fasik, tapi muslim. Nah, orang muslim pasti masuk surga. Ya, mengqala la ilaha illallah, siapa yang bilang la ilaha illallah pasti masuk surga. Persoalan dia enggak sholat, enggak puasa. Nah, nanti dikopiok dulu tuh, celupin ke neraka. Piuk 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 nama itu. Bagas ya. Kalau subuh senangnya molor, sini dikupiuk dulu. Piuk 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 ya. Air alkohol surga neraka itu. Ya, terbagir tuh ya. Kalau ada azan malah ditutup dulu ya. Zuhur 1:30, asar 5:30, maghrib 6:30, isya 1:30. Ya, piuk 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 gitu. Ya. Nah, tetap semuanya pasti akan masuk surga. Dan teman-teman perlu meyakini dan itu yang diajarkan oleh Rasul. Semua baru akan masuk surga itu setelah umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Oh ya, saelek-eleknya bagus yang seperti ini tetap bagas namanya. Ya, bagir yang seburuk-buruknya misalnya seperti ini umat Muhammad nanti itu tetap awal masuk surganya. Baru setelah Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga semuanya, baru umat yang lain masuk surga. Keren kan? Nah, maka kalau saya selalu memotivasi bagi saya, bagi teman-teman, nggak usah risau. Kita ini umat yang diberikan Tuhan kita, Tuhan Allah yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu As-Sami, Allahu Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Maha. Kenapa kemudian kita miskin? Ya karena kita merasa miskin. Merasa fakir terus. Kalau fakirnya kepada Allah nggak apa-apa. Karena kita butuh Allah. Maka kita sebenarnya umatnya Muhammad, Nabi Muhammad, khairul anbiya wal mursalin, kok masih nggak pede, itu aneh. Kita umatnya Nabi yang terbaik. Sama seperti teman-teman di Sultan Agung, itu Universitas Islam, badan wakaf, udah percaya diri, belajar yang giat, jejaring dilakukan, insya Allah nanti nempel sendiri mas, soal kerja, soal istri, soal pasangan hidup, suami ya, soal rumah, yang penting dijalani dengan baik. Ada PI 1, 2, 3, itu luar biasa itu, keren. Oke. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Ini tadi ya jawaban Mbak Khatimah kalau tidak salah Mbak Nurul. Ya, siapa yang mencari agama selain Allah, maka dia tidak akan diterima. Ya karena dia tidak punya keyakinan gitu. Kalau amal baiknya tetap dapat gitu. Orang berbuat baik itu tetap dapat kebaikan di dunia, tapi dia terputus di situ. Ya. Karena dia lakukan bukan untuk niatkan akhirat, tapi kemanusiaan itu tadi. Bapak, gimana? Ya saya punya beberapa teman ateis juga. Berbuat baik, oh luar biasa. Kadang terlihat orang muslim yang kelakuannya kayak gitu aja gemes sendiri. Sedangkan mereka yang nggak pernah memiliki keyakinan akan Tuhan begitu baiknya, luar biasa. Ya. Saking luar biasanya ya teman-teman itu. Setiap hari itu, prinsip dia, mungkin Mas Andi kalah. Dia prinsipnya tiap hari harus berbuat baik. Pagi berbuat baik, siang berbuat baik, sore berbuat baik. Kalau sampai siang belum berbuat baik, dia akan mencari sasaran apa yang dia lakukan sebagai sebuah kebaikan. Nah, kita ini sebagai muslim kira-kira memiliki prinsip itu enggak? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini sebaik ummah yang memang Allah hadirkan di dunia ini. Perilaku kita kayak apa? Mau perilaku muslim yang kumuh, muslim yang suka minta-minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dimohon untuk memberikan bantuannya kepada Yayasan Yatim Piatu. Naik mobil keliling trotoar terus itu ya. Apakah itu salah? Ya enggak sih. Cuma kayaknya kok kemana umat Islam itu yang mampu-mampu gitu. Ya. Nah, ini perlu menjadi perjuangan bersama terutama teman-teman karena di Fakultas Ekonomi insya Allah ya.
kalau peluang probability-nya kan insya Allah ekonominya kan lebih bagus gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, nanti bantu tuh jadi orang yang mampu, bantu yang kurang mampu. Loh, kenapa begitu? Keyakinannya karena kita punya Allah. Allah fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah selalu bersama kita, hamba-hambanya, selama hamba itu mau membantu sesama yang lain. Oh, keren kan, Mbak Felina? Kalau kita ada seperti itu, ya Mbak Adenila, Mbak Ayu Korida, insya Allah lah hidup kita enak. Lagi susah, bantu yang lain, Allah akan kasih kita mudah. Oh, keren kan? Iya. Makanya gitu, jangan pernah untuk kita pantang, kendor, bantu selalu sesama ya, asik ya. Itu salah satu beberapa kuncinya. Ini ada beberapa hal-hal kunci itu kalau mau dicatat sendiri, monggo itu. Oh, hidup mudah, mudahkan orang lain. Mau dibantu Allah selalu dengan beragam pertolongan yang memang kuasa Allah, maka bantu yang lain. Kalau kemudian mau aib-aib kita ditutupi oleh Allah, tutupi aib-aib teman-temannya. Gak usah diumbar. Oh iya, itu teman saya itu yang namanya Bagas itu, wah pacaran dari Nawengi, wah malah diumbar. Oh iya, teman saya yang inisialnya itu adalah B dan A itu berzina itu. Oh saya tahu persis. Nah itu jangan, supaya Allah juga tutupi kita. Aib-aib kita itu juga insya Allah ya tetap adalah sebagai manusia. Oke. Itu kita lanjutkan beberapa slide. Ini sudah di penghujung menit-menit terakhir. Sudah, animisme tadi sudah. Oke. Walillail masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasamma wajhallah innallaha wasi'un alim. Ini keyakinan kita. Allah yang menguasai barat dan timur, maka kemanapun sesungguhnya kita dari situ. Ini jawaban sekaligus kenapa kalau sholat kita hadap ke kiblat ya. Ke kiblat itu sesungguhnya menjadi rujukan kita bersujud kepada Allah. Tuhan dalam Islam disebut dengan Rob, Maha mencipta, memiliki ya. Malik di dalam Al-Quran itu ada 5 kali memiliki makna raja. Malik yaumiddin, Allah yang menguasai. Khaliqul alamin, Rabbul alamin, penguasa alam semesta yang harus kemudian kita sebagai hambanya selalu butuh. Jadi enak kok. Kita itu posisinya butuh aja sama Allah. Ya, kalau lagi sempit tawakal kepada Allah. Stres iya, tapi jangan lama-lama. Pusing iya, tapi jangan terlalu. Karena tubuh kita sendiri juga punya ukuran. Jadi kalau lagi sulit ya, bagaimana ini tadi yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa kita perlu lebih untuk mencintakan kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, mengharap hanya kepada Allah. Ya, susah kita hanya berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah sehingga tenang batin kita. Itu ya. Oke. Baik, masih ada beberapa menit kalau ada yang mau di-sharingkan sebelum kita tutup perkuliahan kita. Wah, nanti kelamaan lagunya keluar semua nanti. Mbak Adelia, you want to ask something? Oke. Mbak Khutbatun Nadia. Oh, ini kerudungnya kayak para aktivis perempuan. Pak, Ya, mau nanya Pak. mau jawab. Orang yang mengumbar-umbar aib itu apa dosanya apa diampuni oleh Allah Pak? Karena dia ngumbar-ngumbar aibnya di diri sendiri. Contohnya apa tuh? Contohnya ya kayak pacaran itu kan ngumbar-ngumbar aib toh Pak. Kan itu dosa toh Pak. Iya, dosa. Contoh lain apa selain pacaran? Gantilah. Ya, selain itu minum khamar, minum barang haram kayak minum arak lah, minum barang-barang yang haram itu. Kalau makan ular boleh nggak? Ya, nggak boleh Pak. Ular loh, untuk keperkasaan loh.
Ya nggak tahu Pak. Boleh Pak, Pak. Boleh. Boleh kata Mas Akbar, boleh ya, sampai ambil kobra ya. Makan tarung dulu sama kobra. Kalau kelawar boleh nggak Mas Bagas? Boleh kalau apa kalau kalau buat kepentingan kayak keobatan gitu. Boyo, Obat. buaya boleh. Buaya nggak tahu Pak. Soalnya aku belum makan buaya Pak. Ya masuk boyo mangan boyo cah. Iya. Terima kasih ya buaya telah bertanya. Enggak, guyon. Jadi tadi pertanyaannya jadi lupa. Jadi apakah itu mengumbar aib sendiri? Seakan begitu, simili itu begitu. Jadi sesungguhnya kita ini kan pasti punya aib yang ini. Pun ya caranya kalau teman-teman nanti ternyata sudah menikah, aib-aibnya sendiri nggak usah dijujurkan kepada pasangan hidup atau kepada bapak ibu mertua gitu. Iya Pak, saya itu mau nikahin ya putra bapak. Tapi saya sudah pernah anu loh Pak. Ya jangan, udah kalau Allah udah ngasih bonus ditutupin aib sampean, jangan diumbar ke yang lain gitu. Oh berarti kalau pacaran itu satu keburukan saya tutupin ya Pak. Ya karemu. Itu kalau mau pacaran sekali lagi pilihannya enggak usah itu. Nah kalau kepaksa Pak, ya kalau kepaksa semester 5 lah gitu, 1 bulan aja. Tadi udah bilang kan saya ajarin, bilang sama malaikat, malaikat ini penelitian saya ya tentang bagaimana pacaran. Dan insya Allah saya nggak sampai berzina nih karena 1 bulan gitu. Ya, nah itu kira-kira. Kalaupun terpaksa ya banyakin istighfar lah, berwudu. Kalau teman-teman misalnya habis perasaan, iya Akbar, wah itu uang sakunya banyak, tapi orangnya medit. Oh, iya. Sakunya itu 1 bulan aja 1.500.000. Masa ya risik itu datang butuh hanya 100 saja pinjam untuk 2 minggu. Kalau ada, kalau nggak ada mohon diikhlaskan gitu ya. Itu aja nggak dikasih loh. Gitu. Nah itu ngumbar temannya gitu itu ya minta maaf satu, lalu yang kedua bertobat gitu. Nah kita ini oleh Rasulullah itu udah dinegokan sama Allah. Keren kan? Negonya apa? Rufi'an ummati al-khata' wa nisyan kata Rasul. Apa tuh? Rasul itu memintakan kita diampuni. Jadi kita ini umat yang terakhir ini itu luar biasa fasilitasnya. Apa? Dipending azabnya itu. Rizik, aku Allah dengan para malaikat tahu dulu kamu ngapain aja waktu SMP. Kan sudah balik tuh. Kira-kira dulu keluar sperma awal tahun berapa itu Mas Rizik? Usia berapa? 12 tahun ya. Mas Dava kayaknya lebih awal, 11,5 kayaknya ya. Kalau Mas Andi kayaknya agak lambat, 13,5 ya. Kalau Mas Bagas agak dipercepat. Dipercepat ya. Nah, itu misalnya gitu. Kalau begitu udah 12 tahun ke atas, Mbak Alika misalnya gitu ya, sudah keluar darah datang bulan. Ya, dan Mbak Nurul Khotimah juga Mbak Nining. Itu sudah mulai dihisap tuh. Itu. Nah, dari mulai dihisap sampai kemudian nanti kita itu diterima taubatnya. Maka ini lobinya Nabi Muhammad, lobinya Nabi kita. Apa itu? Selama kemudian masih fil ghorghoroh, nanti sebelum fil ghorghoroh kita ini nafas terakhir, masih bisa diterima taubatnya. Nah kalau misalnya kebayang nggak Mbak Nabila, umatnya yang dahulu, begitu kemudian ini langsung diazab. Berbuat zina langsung diazab, berbuat sodomi diazab. Ya, itu kaum terdahulu. Nah, kita ini hati-hati karena azab kita ini diakhirkan, maka sekali lagi tadi kayak Mas Bagir, jangan mengumbar aib orang lain karena bisa jadi Allah terima itu orang-orang yang punya aib itu. Nah, Bagas pasti nanti masuk neraka. Loh, siapa tahu habis berzina lalu bertobat dan Allah terima. Oh, berarti kita berzina, Pak, supaya nanti juga lalu kita bisa bertobat. Ya enggak juga. Kalau berzina tobatnya enggak diterima, repot juga kan begitu. Ya, maka apa yang kemudian bisa jalan tengah kita lakukan, setiap hari upayakan berbuat baik, keburukan kalaupun ada jangan terlalu bersedih. Bil istimrar, bil istighfar. Orang yang baik itu bukan karena nggak punya dosa dan salah, tapi orang baik adalah orang yang berbuat salah dan diiringi dengan istighfar. Jagalah wudhu teman-teman sekalian. Ini semester 1 ya. Saya berani bertaruh yang baik.
Bertaruh itu maksudnya apa? Janji Allah. Kalau Anda semua mau menjaga wudhu sebagai menjaga kesucian, insya Allah lebih mudah urusannya. Lebih pintar, peluang beasiswa, prestasi akademiknya lebih cemerlang. Wah, insya Allah lah, buktiin itu. Ya, 1 semester ini, 2 semester jadi ketagihan. Nanti apalagi selama kuliah, insya Allah. Kayaknya enggak mungkin sampai jaga wudhu, sholat sunnahnya bagus, ya puasa sunnahnya bagus, amalan sunnahnya bagus. Masa sih? Nanti nggak bisa transfer S1, melanjutkan S2, dapat karir yang bagus, pasangan hidup yang baik, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, ya bisa nenteng anak istri, anak suami, ya ke masjid berjamaah, ke anak-anak yatim kita bantu mereka, kita bantu bakti sosial dan sebagainya dari rezeki yang halal yang berkah. Nikmat kan? Begitu mati nanti kumpul lagi masuk surga bareng-bareng, indah kan? Gitu, ya. Oke, baik, terima kasih gitu ya. Ini ya biar istirahat. Iya, Pak. Habis ini kita ngajar, saya terutama hari Rabu itu padat sampai sore nanti. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah next meeting nanti kita via video, meetingnya lagi Rabu depannya lagi kita akan ketemu lagi via Zoom. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih, Pak. Ya, siap.